Bisa kita cari nafkah, bagaimana kita bisa makan? Nah, disuruh dirumahkan semua. Bagaimana kita cari duit ini? Nggak bisa kita cari duit, nggak bisa keluar rumah. Tapi ternyata ada kisah orang di lockdown bukan di dalam rumahnya, di dalam perut ikan. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Kira-kira kalau bukan Allah yang kasih makan, tidak mati Nabi Yunus. Kemungkinan hidupnya Nabi Yunus alaihissalam 0,0001%. Kemungkinan hidupnya. Kita di lockdown, saya di dalam rumah, ada banyak mati. Apalagi di lockdown di dalam perut ikan. Subhanallah. Tapi ternyata Nabi Yunus selamat. Karena apa? Bacaannya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa nada fil dhulumat. Nabi Yunus berdoa di dalam dhulumat. Apa itu dhulumat? Kegelapan. Kata mufassir, kegelapannya ada 3. Kegelapan lautan, dalamnya lautan, kegelapan malam, dan kegelapan perut ikan. Tapi selamat karena bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hebatnya itu Nabi Yunus alaihissalam selamat. Kita lanjutkan setelah pembagian kue. Bagian dulu. Karena Subhanallah, karena kalau ada ceramah itu biar lalat lewat itu mati itu ke lalat. Kalau ada ceramah khusus itu. Tapi kalau main HP biar apa lewat di depannya tidak lihat. Kalau sinetronnya main biar siapa lewat tidak peduli. Tapi kalau ceramah ada yang lewat sedikit itu pasti ke situ matanya. Itu hebatnya itu setan menggoda orang yang lagi taklim. Subhanallah. Setiap hari lewat anaknya di depannya tidak perlu dia perhatikan. Pas ada ceramah, lewat sedikit anaknya ke situ terus matanya. Subhanallah. Jadi memang setan menggoda orang-orang yang sedang bermajelis. Nah, Nabi Yunus alaihissalam kena lockdown. Kita lockdown dalam rumah. Nabi Yunus ada contoh dalam Al-Quran. Siapa yang lockdown? Nabi Yunus. Kita mau keluar rumah susah. Ada juga kisahnya dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh banjir air, kalau kita banjir virus, ya. Banjir penyakit, ya. Banjir virus, tidak bisa kemana-mana, ya. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak bisa kemana-mana beserta dengan umatnya. Lama juga prosesnya. Subhanallah. Sekarang kira-kira pertanyaannya, bisa selamat dari itu virus? Kira-kira keluar rumah tidak kena itu virus, bisa kira-kira? Ada orang tidak pernah keluar rumah, lalu dia terselamatkan dari virus. Kemungkinan kena virusnya biar di mana ada kemungkinan kena virus. Dari uang, dari handphone, dari manapun itu ada kemungkinan kena. Susah sekali, kecil sekali kemungkinan kita tidak pernah bersentuhan dengan ini virus. Kecil sekali kemungkinan. Biar bagaimana bersihnya. Lihat bagaimana bersihnya itu artis-artis kena juga, ya. Ada tidak contohnya dalam Al-Quran? Ada tidak contohnya dalam Al-Quran? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu waktu dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api, datang malaikat nanya kepada Nabi Ibrahim, malaikat Jibril. Kata Jibril, "Oh Ibrahim, perlukah aku bantuin? Perlukah aku bantuin?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? Tidak perlu aku sama kau. Padahal Jibril ini sudah koordinasi. Kata Jibril, "Ini kenapa Allah enggak nyuruh saya padamin apinya?" Kata Jibril alaihissalam, "Kenapa Allah tidak memerintahkan saya untuk menghentikan api ini yang akan membakar Khalilullah, kekasihnya Allah?" Maka kata Jibril, dia pergi koordinasi sama malaikat yang lain. "Oh malaikat penjaga hujan, kalau Allah sudah perintahkan, tolong Ibrahim langsung turunkan hujanmu supaya mati cepat apinya. Wahai malaikat penjaga tanah, kalau Allah sudah perintahkan, izinkan langsung gulung itu api supaya mati. Malaikat angin, langsung kau matikan apinya." Tapi ternyata tidak ada perintah dari Allah. Malaikat Jibril datang inisiatif sendiri. Ibrahim, mau nggak aku tolongin?" Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? "Saya tidak butuh pertolonganmu, tapi saya butuh pertolongannya Allah." Jibril saja natolak. Jibril saja ditolak. Ini sebagai pelajaran. Seandainya kita bisa minta tolong selain daripada Allah, Nabi Ibrahim sudah minta tolong sama Jibril. Jibril saya tidak boleh kita minta tolong sama Jibril. Tidak boleh. Oh malaikat, ini tidak boleh. Langsung kepada Allah. Apalagi pergi minta-minta ke kuburan. Apalagi percaya badinya neneknya. Gak gitu.
pakai nogi nasa. Dek gaga itu kasih dek gaga. Nabi Ibrahim saja itu kepada Jibril saya tidak boleh minta. Tidak boleh minta tolong sama Jibril, langsung kepada Allah. Bahasa Arabnya apa? Hasbi Allah. Kalau rame-rame, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tidak boleh minta selain daripada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sampai terlalu jauh kita mengaji, nah yang beginian tidak ditauki. Jangan sampai kita terlalu jauh. Apa itu ini? Bid'ah ini, bid'ah ini. Banyak sekali Nabi bid'ahkan. Biar ilmu tauhid tidak ada. Ya, masalah ketuhanan Allah Subhanahu. Padahal yang paling penting itu ilmu akidah. Bagaimana orang tidak boleh menyembah selain Allah. Asbabun nuzulnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang sering kita pakai kalau sembahyang. Kuliah kulhu. Pokoknya 5 waktu. Sekalian sama sembahyang sunnahnya. Kalau bukan kuliah kulhu wal asrina taina. Paling panjang sudah duha. Nah, bilang Ustaz, dulu ku hafal qiyamah, sekarang tidak perlu pakai sembahyang. Kalau mau bertahan hafalannya pakai dalam salat. Ya, pakai dalam salat. Bagaimana kalau pas tengah-tengah lupa? Jadi kalau habis ngafal nih, idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhibah, atau karena namanya apa tadi? Gersabi. Apa itu? Gerakan Ashabul Kahfi. Siapa kasih nama? Ustaz. Nah itu Ashabul Kahfi tidak pernah bergerak, tidur nak kerja. Gerakan Ashabul Kahfi. Padahal kisahnya Ashabul Kahfi itu tidak bergerak, tidur dia kerja. Ganti namanya Tisafi. Tidurnya Ashabul Kahfi. Ya, tapi hebatnya itu Ashabul Kahfi. Ya, hebatnya Ashabul Kahfi karena mereka berlari jauh, menjauhi daripada kezaliman. Karena tidak bisa dikasih melawan, akhirnya dia berpindah. Dia berhadapan dengan goa. Jadi kalau Al-Kahfi itu artinya apa? Goa yang muat banyak orang. Kalau goa yang kecil namanya gor. Makanya goa Hira bukan Kahfi Hira, tapi Gor Hira. Ya, karena cuma muat Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Cuma berdua di situ, cuma kecil. Ya, tapi kalau Al-Kahfi itu goa yang muat sampai 7-10 orang, yang lumayan gede. Alhamdulillah saya pernah ke sana, tapi ada 3 itu. Ada 3 riwayat tempatnya. Karena tidak disebutkan di mana tempat pastinya. Goa Ashabul Kahfi itu tidak ada riwayat yang mana pastikan yang ini goa yang benar. Ada yang di Jordan, ada yang mengaku di Suriah, ada yang mengaku di perbatasan Turki. Jadi ada 3 tempat itu mengaku semua ini adalah goanya Ashabul Kahfi. Karena semua agama mengakui kisah tentang 7 pemuda ini, Ashabul Kahfi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga ini anak Bugis, Gersafi ini biarlah anggaplah bergerak, ya. Gersafi ini juga diakui semua kalangan gitu, sama dengan Ashabul Kahfi yang semua agama mengakui kisahnya, mengakui kesolehannya. Jadi subhanallah, tempatnya tidak ditentukan, tidak ada riwayat tempatnya, waktunya juga tidak ada di dalam Al-Quran. Kapan itu kejadiannya itu Ashabul Kahfi tidak ada. Apalagi waktu, tempat, orangnya juga tidak ditentukan gitu. Subhanallah. Apa hikmahnya Allah tidak menentukan di mana tempatnya Ashabul Kahfi itu? Hikmahnya, engkau kalau seperti keimanannya Ashabul Kahfi, tidak peduli dari mana asalmu. Mau ke orang Arab, mau ke orang Makassar, mau ke orang Bugis, kalau sama keimananmu Ashabul Kahfi, kau bisa seperti Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi itu bukan nabi. Karena Ashabul Kahfi bukan nabi. Jadi tidak peduli dari mana asal tak. Mau kita orang Betawi, mau kita orang Bugis, mau kita orang Jawa, mau kita orang Prancis, mau orang manapun itu, kalau keimanannya dijaga seperti Ashabul Kahfi, maka dia bisa seperti itu. Tidak ditentukan kapan. Kenapa Allah tidak tentukan kapan waktunya? Tahun berapa itu Ashabul Kahfi? Tidak ada riwayat yang jelas. Kenapa? Karena mau Anda dari anak milenial atau dari zaman kolonial,
Terserah kalau keimanannya seperti Ashabul Kahfi, bisa seperti Ashabul Kahfi. Allah tidak tentukan itu. Subhanallah. Jadi tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya, karena siapapun bisa seperti mereka. Mudah-mudahan betul-betul di negeri Safi seperti Ashabul Kahfi. Jadi mereka itu di depan ya, ayat ke-10, ayat ke-9 mulai kisahnya itu. Il awal fityatu ilal kahfi itu ayat 10. Baca dulu surah Kahfi, ada hafal di sini ayat 1 sampai 10. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Di atasnya itu iwajan ada sin kecil namanya saktah. Apa itu hukumnya saktah kalau dalam tajwid? Berhenti ki tapi tidak bernafas. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Minimal dihafal sampai ayat 10. Ini baru ayat 9. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ayat 10. Sunnah malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Sunnah juga hafal 10 ayat supaya apa? Terbebas daripada fitnah dan dajjal. Ada rahasianya di sini. Itu Ashabul Kahfi. Surah Al-Kahfi itu berbicara tentang anak muda. Khasiatnya bisa terbebas daripada fitnah dajjal. Makanya saya paling tidak setuju kalau ada orang pandang enteng anak muda. Karena anak muda yang bisa basmi dajjal. Yang bisa terbebas dari fitnah dajjal itu anak muda. Coba lihat, Nabi memerintahkan, menyarankan, disunnahkan baca Al-Kahfi supaya terbebas dari fitnah dajjal. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisahnya Nabi Musa, Nabi Khidir. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisahnya Dzulkifl. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisahnya yang namanya orang yang punya kebun. Ya, banyak kisah dalamnya. Tapi yang dijadikan judul titelnya apa? Yang anak muda. Mengalahkan kisah yang lain. Makanya saya tidak setuju kalau dipandang enteng anak muda. Subhanallah, anak muda itu yang menentukan. Jadi kalau ada bilang masalah mana nih anak emak kokoi, saya tidak setuju. Mati indro mina jama. Nak korek nama mati indro ma PUBG. Nak korek nama PUBG Mobile Legends sih. Saya ingat meniru HP aja dek gaul lo mak jama. Saya tidak setuju. Kenapa mapi dongeng? Hebat anak muda ya. Mapi dongeng enggak kau doi nah. Padahal dapat duit daripada gamenya. Subhanallah. Anak muda sekarang kreatif, ya. Orang setengah mati belanja di Tanah Abang, dia pakai istilah kirim barang, luar biasa. Tidak ada orang tua kerja itu, anak muda semua itu. Yang buka-buka lapak, yang bikin Lazada, yang bikin, mana ada orang tua di situ? Anak muda semua. Yang bikin Al-Quran bisa masuk ke dalam HP siapa? Orang tua, anak muda.
Yang memudahkan kita baca Quran di handphone, anak muda. Yang masukin murotal saya ke YouTube, ceramahnya Ustaz Kafi di YouTube, anak muda. Anak muda. Jadi jangan pernah meremehkan Gersafi. Bisa. Walaupun tidak semua isinya muda. Enak itu. Sama abang. Kalau uang aja enak ngapain? Muda orangnya, orangnya tapi jiwanya muda. Subhanallah. Onrok anak muda. Subhanallah. Yang orang paling bagus itu kata Nabi, man tala umruhu wa hasunah amaluhu. Paling bagus panjang umurnya, lagi baik amalnya. Kalau lihat orang yang lebih tua daripada kita, jangan kita pandangin teh agak tua naik setengah tua ya. Jangan. Tapi kita mengatakan alena matoa, berarti hidupnya jauh lebih panjang daripada saya, duluan sembahyang daripada saya, berarti pahalanya jauh lebih banyak daripada saya. Tapi kalau lihat anak muda sih, aja tadi pandang enteng anak muda ya. Nah sahabat riolo kita duluan lahir orang tua, berarti duluan kita berdosa daripada anak muda ini. Jadi langsung kita pikir, wah anak muda, apa tuh anak muda? Tidak, langsung pikir ini anak muda lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena saya duluan lahir, berarti saya duluan berdosa daripada dia. Berarti dosa aku jauh lebih banyak daripada ini anak muda. Bahkan kalau lihat kita manta yang belum mau sembahyang, tuh 5 mabuk nih, ya, masih minum, masih bermaksiat, jangan kita remehkan. Kita mungkin sholat sekarang, tapi tidak ada jaminan kita sholat sampai mati. Dia mungkin sekarang masih bermaksiat, tapi siapa tahu tauba inamate, sedangkan kita malah jauh dari Allah lalu kita meninggal dunia. Tidak boleh kita remehkan orang lain, siapapun itu, subhanallah. Kun indallahi khairun nas. Jadilah kau orang paling baik di matanya. Kun indallahi khairun nas. Jadi paling baik, manusia paling baik di matanya Allah. Kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah manusia paling buruk di matamu sendiri. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Sesamamu sederhanalah. Santai aja hidupnya. Ya maga kurang gue. Dia pernah mulai ceramah gue deh, wah. Nabi baru namanya ku protes ini Gersafi. Jadi itu Ashabul Kahfi kan, dimulai kisahnya dari ayat 9 itu. Dari ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kira-kira kalau kita dengar kisahnya itu Ashabul Kahfi, kagum enggak kita? Kagum enggak sama mereka? Kagum. Bangga enggak sama anak muda ini? Itu umurnya Ashabul Kahfi antara 12 tahun sampai 16 tahun. Itu umur mereka itu. Ada yang mengatakan 14 sampai 16, yang mengatakan 14 sampai 18 tahun. Jadi memang anak muda. Memang orang yang baru puber gitu. Kata Al-Quran, am hasibata anna ashabal kahfi kanu min ayatina ajaba warraqimi kanu ayatina ajaba. Apakah kalian merasa ajib dengan kisahnya Ashabul Kahfi? Allah nanya gitu. Kita ajib enggak gitu? Bener-bener yang Ashabul Kahfi bisa-bisanya ada anak muda begitu keimanannya kepada Allah. Pasti kita kagum gitu ya. Tapi Allah katakan begini, am itu kalimat pertanyaan, perbandingan. Allah bandingkan dengan apa kira-kira itu? Kisahnya Ashabul Kahfi dengan apa? Ternyata kita lihat 8 ayat sebelumnya. 8 ayat awal surah Al-Kahfi itu berbicara tentang Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran. Allah ingin membandingkan antara 8 ayat ini dari Al-Quran, pembahasan tentang Al-Quran dengan dibandingkan dengan kehebatannya Ashabul Kahfi. Kata Allah, apakah kau kagum dengan kisah Ashabul Kahfi dibandingkan kau kagum dengan Al-Quran? Kata Allah, tidak ada apa-apanya itu Ashabul Kahfi dibandingkan orang yang dekat dengan Al-Quran. Tidak ada apa-apanya. Kalau mau seperti Ashabul Kahfi dekat dengan Al-Quran. Subhanallah. Karena tadi sudah diceritakan sama guru kita Ustaz Kafi mengatakan bahwa nanti orang menyesal itu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Saya sungguh menyesal karena saya salah pilih teman. Jadi nanti di akhirat itu laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia lihat barisannya Rasulullah berjalan, lalu dia tidak jalan. Sedangkan cuma 2 barisan di situ. Kalau 2 barisan, cuma ada 2 jalur. Jalur ke surga sama jalur ke neraka. Rasulullah sudah berjalan, dia tidak ikut di barisannya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah pasti ke
pasti ke surga. Berarti kalau tidak jalan ikut sama Rasulullah mati nih. Pantas dia makan tangannya, pantas dia gigit tangannya kata Ustaz Kafi. Karena mati nih. Lau nih Rasulullah. Kenapa saya tidak diajak? Padahal saya KTP saya Islam juga gitu. Wahai gitu. Kenapa enggak ngajak ke Rasulullah? Kenapa jalan sendiri? Jalan bersama barisan yang mati nih dia. Lalu dia nengok kiri kanan. Ya anu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila. Iko pale iko le bana biasa. Elo kalau kama sempayang asara, iko noldi kalau kama futsal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila. Mereka menyesal, seandainya dulu kau tidak kujadikan teman, gara-gara kau kujadikan teman sehingga saya ada di sini. Kaulah yang membuat saya tidak sholat maghrib gara-gara push rank. Kaulah yang membuat saya begadang main Mobile Legends sampai jam 3 malam sehingga saya tidak sembahyang subuh lama rupa. Ya lebar na ya, dia ngadap kiri. Silong domen nanas runtuh. Iko lebar na biasa silong amat domeng mati. Rasul sudah jalan ke sana, kita mau ngapain di sini? Subhanallah. Kenapa? Ngerti gak? Pokok nah itu tadi tuh. Demet deh. Namu kampot tak detik. Ya, jadi mereka salah pilih teman karena ternyata temennya itu nggak ngajakin bersama dengan Rasulullah SAW. Laqad adallani ani dzikri ba'da ja'ani wa kana syaitanul insani khadula. Karena setan itu tidak pernah berwajah setan. Wa kana syaitanul insani khadula. Setan itu datang kepada kita itu berbentuk teman. Khadula. Aja terus kita sih ngomong. Khadula itu teman akrab. Jadi dia pura-pura teman gitu. Sebentar pergi sembahyang masih panjang waktu. Teman. Nah sembahyang juga saya sebentar pi. Kau pikir saya tidak sholat? Saya juga sholat kok. Sebentar pi, bentar lagi nih, sedikit lagi nih. Mau push rank dulu. Ya. Khadula. Dia datang sebagai teman, jadi pura-pura gitu. Weh datang. Pokoknya saya tidak mau lagi pacaran. Karena saya sudah masuk, saya mau ta'aruf saja. Jadi istilahnya ta'aruf. Kalau orang pacaran panggilnya ayah ibu. Padahal masih pacaran. Kau ya sekarang? Saya udah ta'aruf saja. Tapi ada taruhanmu? Ada. Panggilanmu apa? Abi Ummi. Sama jidomo. Istilah ngaji beda. Karena syaitanul insani khadula. Datang sebagai teman. Karena setan itu kan berjanji sama Allah. Lupa ayatnya surah Al-A'raf. Dia minta anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Lalu saya mau datang menggoda manusia dari kiri, dari depan, dari belakang, dari kanan. Kalau makedaki kanan, kira-kira anu moja atau anu madeceng? Anu madeceng. The right thing. Bahasa Inggrisnya saja right. Right artinya right apa? Benar dan kanan gitu. Selalu sesuatu yang benar. Ada ayat dalam Al-Qur'an bilang begini, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kau mau baca Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berarti nak poe pakai mengaji ke setan. Kalau kita mau ngaji ada setan, ya kan? Kata Al-Qur'an, kalau kau mau ngaji, baca ta'awudz, berlindung kepada Allah dari setan. Berarti ngaji saja ada setannya. Jadi jangan cari setan di gimana? Di rumah kosong. Jangan cari setan di tempat-tempat buruk, tempat-tempat maksiat. Tidak ada. Itu tidak korok telepon. Pada setan itu datang kalau kita mau ngaji, setan datang kalau kita mau sholat, kalau adzan kan lari setan. As-salatu khairum minan naum. Kalau di Mekah, sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi sedikit sekali tidurnya orang, sholatnya panjang. Kalau di sini, as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tim rokona.
Yang naumnya pendek atau yang naumnya panjang? Dua-duanya benar. Dalam ilmu tajwid dua-duanya benar, bisa dipakai. Ya, subhanallah. Ada matan Syatibi, ya. Jadi kita tidak boleh juga menyalahkan orang. Biasa orang kalau sedikit ilmunya, sedikit yang tahu itu biasa suka menyalahkan orang. Lewat mana kita ke sini? Wah, harus kau lewat sini. Kalau lewat sini tidak bisa sampai. Padahal ada beberapa jalan gitu. Contoh Al-Fatihah saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata jamaah, wah, ini si tahu Pak Imam, Pak Imam. Pokoknya dia suka imamnya karena dia merasa tiba-tiba ada imam begini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung heboh jamaah di belakang. Aliran apa itu? Yang kau suruh imam lagi itu. Padahal itu salah satu bacaan qiraat. Itu salah satu bacaan qiraat. Pernah dengar ini? Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu juga salah satu bacaan riwayat yang kita pakai di Indonesia, namanya Imam Hafiz an Asim. Riwayat Hafiz an Asim. Sedangkan baca Quran saja banyak perbedaan pendapat, apalagi kalau cuma tahiyat yang goyang-goyang. Ya. Dan ayat aliran ngabur sedek dia mah mati so jaringna. Ya bisa. Saya pesan kepada teman-teman pemuda ini, gerakan Ashabul Kahfi, udahlah. Kalau ada orang beda pendapat sama kita, apalagi masalah fikih, udahlah. Pakai Tony apa, pakai gurumu pakai. Saya guruku yang ajarkan kayak begini, guruku tong, tidak usah jadi perdebatan yang hal-hal begitu. Apalagi cuma masalah bismillah, masalah kunut, udahlah. Tidak usah ya, kita mau bersatu semuanya. Yang penting ada dalilnya. Yang penting kembali kepada Al-Quran. Karena ada ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu di atas suaranya Nabi. Kira-kira apa maksudnya ini ayat? Ini ayat turun berkaitan dengan orang Badui datang kepada Nabi, panggil Nabi dengan suara di atasnya Nabi. Ditegur sama Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa. Jangan terlalu tinggi suaramu di hadapannya Nabi. Kayak kau tidak hargai Nabi, tidak kau muliakan Nabi. Kira-kira Al-Quran itu berlaku sepanjang masa atau cuma berlaku untuk orang Badui itu? Berlaku sepanjang masa. Jadi bagaimana caranya kita amalkan ini ayat? Bagaimana kira-kira? Nanti ketemu begini Nabi. Bagaimana kira-kira caranya kita amalkan ini ayat? Nah, masih ada dalam Al-Quran, belum dihapus. Dan berlaku sepanjang masa. Maksudnya adalah ketika engkau berbicara dengan orang, berdebat masalah agama rekeng, lalu dia mengatakan, tapi ada hadisnya begini, Nabi bilang. Oh, kalau bilang ini Nabi bilang, hormati nih. Entah itu hadis palsu, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis apapun dia sampaikan, kalau sudah bilang, kan Nabi bilang begini, ada hadisnya begini, hormati saja, kita diam. Jangan kau angkat lagi. Tapi saya hadis mulai Tony, jangan, tidak usah. Pokoknya sing waras sing ngalah lah. Ya, yang waras mengalah. Udah, pokoknya kalau udah sebut Nabi, langsung kita, oh iya, memang begitu. Ya, memang begitu kata Rasulullah SAW. Udah, urusan dia mengatasnamakan Nabi, ada kursi di neraka untuknya. Kan siapa yang mengatasnamakan Nabi, disediakan kursi di neraka untuknya. Kalau asal-asal langsung mengatakan ini Nabi bilang, ini Nabi bilang, ini Nabi bilang. Jadi udahlah, pokoknya kalau sebut Nabi, udah kita diam di hadapannya. Udah kita ngalah. Jadi hindari perdebatan. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu lebih hebat daripada pemuda Ashabul Kahfi. Kalau mau lebih hebat daripada pemuda Ashabul Kahfi, perdalam Al-Qurannya. Lalu ayat 10. Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ini modal untuk kita semua. Itu pemuda Ashabul Kahfi berada di depan goa. Mau ceritanya sembunyi di dalam goa. Di goa ada kasur tidak? Tidak ada. Ada bantal tidak? Tidak ada. Ada wifi tidak? Pada zaman itu. Tapi ternyata dia tidak minta itu. Harusnya dia minta, Rabbana atina min ladunka kasur. Harusnya dia minta begitu. Ya Allah, saya minta kasur, saya mau tidur di dalam. Rabbana atina min ladunka, misalnya dia minta, ya Allah, Rabbana atina min ladunka wifi, misalnya, karena dia mau sembunyi dalam. Tapi dia minta apa sama Allah? Min ladunka rahmah. Dia minta rahmatnya Allah.
Dia tidak minta makanan, dia tidak minta tidur nyenyak, dia tidak minta apapun sama Allah, dia cuma minta rahmatnya Allah. Tapi bentuk rahmatnya Allah yang dikasih luar biasa. Dia cuma mau istirahat sebentar, ternyata Allah matikan selama 309 tahun, lalu terbangun tidak sadar. Subhanallah, tidak sadar. Orang kalau minta rahmatnya Allah, tidak. Jadi kita itu beribadah, jangan minta dikasih sama Allah, tapi mintalah rahmatnya Allah. Karena kalau sudah dirahmati sama Allah, kita tidak pernah duga-duga itu pemberiannya Allah. Kan banyak orang beribadah, apalagi itu perempuan suka sekali bernazar. Itu orang bernazar itu hanya orang pelit yang bernazar. Nanti dia mau puasa kalau dikasih sama Tuhan. Oh Tuhan, kalau lulus anakku di sini saya puasa 3 hari. Ya main judi sama Tuhan, taruhan sama Tuhan. Orang bakhil itu yang bernazar, walaupun boleh, tapi itu dimakruhkan. Dimakruhkan. Kenapa? Hanya orang pelit. Dia baru mau beribadah kalau ada yang dikasih sama Tuhan. Padahal kita beribadah minta rahmatnya Allah. Kalau Allah sudah rahmati kita, kita tidak pernah duga itu bagaimana pemberiannya Allah. Dia tidak pakai kasur, tapi bisa tidur nyenyak. Dia tidak ada makanan, tapi tidak merasakan lapar. Dia tidak ada apa-apa dalam situ. Tidak ada banyak nyamuk. Bayangkan dalam gua itu banyak nyamuk. Ya kan nyamuk, kelelawar lagi ada. Ular saja ada, kalanya saja ada. Tapi tidur nyenyak. Bahkan matahari dibelokkan. Sinarnya matahari dibelokkan supaya tidak terganggu tidurnya. Subhanallah. 7 orang ashabul kahfi. Miksalminan, Tamlihan, Martunis, Nainunis, Sarayunis, Zunuanis, Falyastatiunis. Anjingnya Khamran Kitamir Rayyan. Jadi ada 3 nama anjing itu. Khamran Kitamir Rayyan. Tapi 1 ekor saja. Tapi namanya 3. Itu subhanallah. Biasa orang tua kita mengajarkan baca bacaan wali pitue. Ya disuruh baca bacaannya wali 7. Salah pahamnya anak-anaknya. Nah bilang disebutin namanya ini 7 wali. Miksalmian Tamlihan, tidak ada gunanya disebut namanya itu. Saya cuma hafal doang. Tidak ada gunanya. Jangan lagi sebentar Ustaz apa tadi itu bacanya itu. Tidak ada gunanya itu. Ya cuma pengetahuan saja. Ada bacanya memang itu wali 7 itu asyraqa nurullah. Ya. Ada bacaannya lumayan panjang, saya tidak hafal. Ya, subhanallah. Jadi kalau sudah dirahmati sama Allah, insya Allah hidupnya akan tenang. Karena berapa banyak orang kamarnya bagus tapi tidak bisa tidur. Berapa banyak orang mobilnya bagus tapi tidak bisa naik mobil. Berapa banyak orang sanggup beli makanan mahal tapi tidak boleh makan karena naik darahnya. Berapa banyak orang sanggup beli ini tapi tidak bisa dia nikmati hidupnya. Kenapa? Tidak ada rahmat Allah subhanallah. Jadi yang kita minta adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hidup bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.